Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk bacaan karir, asmara, ataupun kesehatan kamu untuk minggu ketiga Desember 2024. Mohon maaf sebelumnya, saya on off lagi seperti biasa. Ya, jujur saja ya, beberapa bulan ke belakang terakhir, bahkan beberapa tahun ke belakang, saya memang challenging dengan situasi keadaan lingkungan. Kalau bukan masalah lingkungan yang kurang kondusif dengan pekerjaan saya, kadangkala saya tidak mendapatkan akses internet juga ya. Terakhir saya pulang kampung, di kampung menyenangkan sekali. Ya, damai, aman gitu, nggak ada gangguan, tapi akses internetnya yang susah. Jadi makanya teman-teman bisa perhatikan, kadang saya upload, kadang enggak, kadang gini ya, saya udah baca semua, udah upload semua, tapi ketinggalan waktu. Jadi nggak enak lagi ya mengupload video yang udah ketinggalan waktu. Ya pada akhirnya saya hapus lagi. Kadang agak-agak kesel sih gitu ya kan, cuman ya gimana, apa boleh buat ya. Semoga teman-teman Virgo bisa mengerti akan hal itu. Ini saya sudah dapat tempat dan juga ada akses internetnya ya, udah settle semuanya. Mudah-mudahan kedepannya lebih konsisten lagi, tidak ada masalah lagi ya. Terima kasih buat teman-teman Virgo yang senantiasa hadir juga di channel Lexi. Semoga kalian diberikan keberlimpahan rezeki dan kesehatan, kebahagiaan. Apapun yang menjadi harapan kamu, ini terikut ya, pengen ikut ya. Apapun yang menjadi harapan-harapan kamu, semoga terwujud ya, amin. Oke, ada TikTok, Voice, Unfinished Symphony. TikTok ini adalah waktu yang senantiasa berputar. Ada juga beberapa di antara kamu, entah kenapa saya ngerasa waktu itu sangat berharga buat kamu. Kamu ngerasa sesuatu hal yang udah kamu jalani itu belum ini belum nyampe pada target, dan kamu ngerasa aduh, waktu untuk mencapai target ini begitu lama sekali ya, aku pengen loh waktu ini nggak sia-sia, apa yang aku inginkan, target yang ini bisa ku capai, bisa ku gapai, bisa ku dapatkan. Kadang kala semesta ini mengizinkan sesuatu terjadi lama, prosesnya lama, karena mungkin dengan cara begitulah semesta menyelamatkan kamu dari masalah-masalah yang lebih besar lagi ya. Jadi ya stay positive thinking aja. Oke, ada poised, ada rasa senang, seperti gembira, bergairah. Ini ibarat bangun dari tidur ya, tidurnya nyenyak, bangun tidur dia seperti terbebas, terlepas. Dengan gairah yang seperti ini, dia akan memulai aktivitas hidupnya dengan baik. Kalau kita tidur kita enak, melakukan aktivitas hari sepanjang hari itu pun pasti enak. Saya ngomong double ya, pasti. Oke, Unfinished Symphony, ada sepertinya simfoni urusan ataupun situasi yang belum kelar, masalah yang belum selesai, belum tuntas. Ini sepertinya yang membuat kamu jadi seperti deg-degan, was-was. Aduh, semakin lama, ini semakin terasa waktunya gitu ya kan. Ada angka 30, 48, atau 10. Mungkin kamu dealing dengan angka ini bisa jadi usia ataupun target hari pencapaian, atau mungkin ada deadline yang harus kamu segera selesaikan. Nothing will come on this situation. Fight of course, Moon. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Kadangkala semesta itu membiarkan kita dalam proses perjalanan kita pada tujuan yang kita inginkan itu panjang, karena semesta ini sedang ngeproteksi kita dari masalah yang mungkin tidak baik bagi kehidupan kita ya. Jadi ya stay positif aja. Ada crystals, your connection to crystals and gemstone is a channel for healing energy. Iya, coba untuk Virgo ya, mungkin ada beberapa di antara kamu yang tertarik dengan gemstone, crystal seperti quartz ya. Ini bisa ngebantu kita mentransfer energi kita, ngehealing energi kita. Saya suka dengan gemstone yang
purple quartz itu meningkatkan spiritual intuisi kita ya, menjadi lebih tercerahkan, uh, menjadi lebih peka dengan intuisi suara hati. Yang putih itu kalau yang white quartz yang transparan itu membersihkan kita dari energi-energi negatif. Mungkin untuk Virgo perlu ini sepertinya yang crystal quartz yang warna putih transparan ya. Oke, you and your loved ones are safe. New moon in Cancer. Ya, di sini yang membuat kamu sepertinya senang, damai, tenang, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu goncang. Walaupun ada kekhawatiran di sini, seperti tidak puas, belum puas sepenuhnya karena belum 100% rampung ya apa yang kamu inginkan, tapi kamu dalam kondisi emosional yang cukup stabil karena kamu dengan orang-orang yang kamu cintai bisa rukun, bisa berdampingan dengan damai, bisa saling memberikan support, perhatian. Karena itu yang kita butuhkan memang ya di dalam menghadapi tantangan hidup. Talk to your angels instead of worrying, ask for divine guidance. Daripada kamu khawatir terhadap sesuatu hal, minta itu bimbingan, arahan dari spiritual guidance kamu. Oke, nothing is yet set in stone. Belum ada sepertinya situasi yang kamu rasa kondusif ya. Kamu ngerasa situasi kamu belum stabil sepenuhnya. Ya tapi ini mutable moon. Selama kamu melakukan sesuatu yang positif, maka yang positif akan terjadi. Selama kamu terus berusaha, maka sesuatu yang kamu inginkan bentuknya seperti apa itu bakalan terjadi gitu. Nah, kan ini adalah mutable moon ya. Mutable moon itu prinsip kerjanya itu adalah dia melaksanakan. Kalau nggak melaksanakan, maka tidak akan terjadi sesuatu. Kalau kita nggak masak, maka nggak akan ada hidangan, kan gitu ya. Nggak kerja, nggak akan ada uang. Nggak membuat suatu keputusan, tidak akan ada perubahan. Di sini ada tanpa air yang terus ombak ya, yang terus dia mengikis. Kalau ada di sini batu nih, batu itu kan sifatnya keras ya, susah untuk dihaluskan atau diratakan. Nah, anggap aja ini adalah batu ini adalah tantangannya kamu. Kamu pengen batu ini halus atau mungkin lebih kecil lagi bentuknya. Ya, ombak ini walaupun pelan-pelan ya, setiap hari, setiap saat dia ngikis batu itu pasti lama-lama dia akan halus, terkikis. Seperti itu juga dengan harapan-harapan impian kita yang kita rasa mungkin aduh kayaknya ini nggak bakalan terjadi, aduh ini kayaknya sesuatu yang nggak mungkin deh terjadi. Kadangkala ya kalau kita menantikan sesuatu terjadi dan itu kelamaan, misalnya udah kelamaan jadi membuat kita jadi bosan nunggunya ya kan. Selain bosan jadi hilang keyakinan. Nah ini dia oracle kamu mengingatkan kamu kembali bahwa batu yang keras sekalipun ya bisa terkikis oleh air asalkan airnya terus bergerak ya, bergerak terus, dia bergerak. Nah itu dia, kamu di sini kayaknya perlu energinya harus terus bergerak ya. Kalau kita nggak masak seperti yang saya katakan tadi, kita nggak masak, nggak akan ada hidangan di meja. Oke, options, kita mengharapkan orang lain, sorry saya potong, kita mengharapkan orang lain memasakkan kita makanan untuk dihidangkan di atas meja, belum tentu bisa ya kan, karena kita nggak bisa ngekontrol atau mengatur orang lain, tapi kita sendiri yang bertindak di sana, maka semuanya bisa terjadi. Options, consider the career possibilities that are open to you. Ada banyak pilihan-pilihan di depan mata, misalnya kamu ingin memulai hubungan dengan seseorang, ini untuk asmara ya, atau kamu pengen mencari pekerjaan baru, ada banyak kesempatan-kesempatan itu terbuka di depan kamu. Yang pasti intinya adalah kamu mau bertindak apa enggak.
Kamu berani membuat keputusan apa enggak? Spiritual teacher, kalau ada keraguan di dalam dirimu akan sesuatu, kamu bisa mewujudkan sesuatu, bisa mengambil keputusan misalnya ya. Kalau kamu mengalami keraguan, kamu bimbang, ini adalah saatnya kamu mengkoneksikan diri kamu dengan spiritual guidance kamu. Ya, spiritual teacher di sini sama halnya dengan traditional deck, the high priestess. The high priestess itu adalah bentuk energi yang dia memiliki koneksi yang tidak terbatas dengan kosmos, dengan semesta. Ya, jadi dia memiliki dengan koneksi ini ya, koneksi ini menjadi media dia mengakses berbagai macam ide, pengetahuan yang bahkan kadang tidak bisa diekspresikan lewat kata-kata. Kata-kata aja nggak cukup untuk mengekspresikan itu, tapi paham gitu, tapi tahu gitu ya kan, mana itu jawaban, mana tindakan yang harus dilakukan. Kalau terkoneksi dengan the cosmos ini, maka sesuatu yang tidak mungkin bisa mungkin. Wow, amazing. Oke, saya letakkan di sini ya untuk bacaan Capricorn. Saya akan buka traditional deck kamu. Oke, untuk traditional decknya Virgo. Mohon maaf kalau saya ada salah mengucapkan nama zodiak ya. Virgo. Oke, untuk Virgo minggu ketiga Desember. Wow, dia keluar sendiri nih. Five of Swords. Ya, seperti ada kompetisi, persaingan yang kurang sehat, konflik, ada urusan-urusan yang belum selesai, masalah yang belum tuntas. Oke, ada King of Swords dan juga Five of Pentacles ya. Five of Pentacles, ada Five of Cups, Six of Swords, Six of Wands. Wow, 6-6. Five of Pentacles, Six of Pentacles. Wow, 6 lagi. Three of Cups dan juga Ace of Pentacles. Ya, untuk debat sama dedek kamu ada Eight of Pentacles dan juga The Moon. Ya, kalau kita mengandalkan the Moon di dalam mengobservasi atau bertindak, membuat keputusan, maka kayaknya kurang baik ya. Kalau ada muncul kartu The Moon ini, sepertinya kamu kudu harus bisa clear up your mind first. Jadi beberapa di antara kamu mungkin dealing ini dengan pikiran-pikiran, kekhawatiran-kekhawatiran yang membuat pikiran kamu itu jadi kabur, jadi berawan kabut, nggak bisa terang benderang melihat segala sesuatunya. Nah, kalau keadaan kamu seperti itu, ada baiknya mungkin konsultasi ya, sharing dengan orang yang bisa kamu percaya. Temukan di sana solusi ataupun pendapat mengenai situasi hal-hal yang membuat kamu khawatir, baik mengenai pekerjaan ataupun hubungan kamu dengan seseorang. Ada seperti yang saya katakan tadi, untuk Five of Swords ini seperti kompetisi persaingan yang kurang sehat ya, di lingkungan pekerjaan ataupun bisa di dalam memperoleh atau menaklukkan hati seseorang. Ada King of Swords. Ini adalah sosok yang objektif. Dia ini melihat segala sesuatunya itu berdasarkan fakta. Ya, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar gitu. Dan dia nggak bisa faking, dia nggak bisa pura-pura. Kalau misalnya kamu salah ya dia bakalan jujur kamu salah. Dan dia akan jelasin di bagian mana kamu salah gitu ya kan. Saya ngerasa ini adalah kamu ya. Kalau ini bukan kamu, ini bisa jadi adalah orang yang dealing sama kamu. Bisa jadi atasan kamu atau pasangan kamu. Dan ada Page of Pentacles. Ini pribadi, orang yang senantiasa mau belajar, mau melihat kesempatan atau potensi baik di dalam dirinya sendiri ataupun situasi yang dealing dengan dia. Dia akan senantiasa mempelajari kesempatan-kesempatan di depan mata, mengembangkan kapasitas ataupun kualitasnya supaya bisa berkembang.
di dalam karir dan finansial. Ada five of cups, tapi ada rasa kecewa di sini. Ada kecewa. Ini bisa kita lihat di sini ya, sosok laki-laki yang menutupi kepalanya, ekspresi atau raut wajahnya. Artinya dia tidak menunjukkan kekecewaannya, enggak. Sebenarnya dia kecewa, tapi dia tidak menunjukkan itu pada orang. Dan mungkin beberapa orang di sekitar kamu tidak terlalu peka, mungkin tidak terlalu memperhatikan bentuk kekecewaan kamu tadi ya, karena kamu menutupi itu dengan kerudung ini. Namun di sini saya ngelihat kamu memperhatikan cups yang jatuh. Ini kan wine, anggur yang jatuh. Aduh ini mahal, aduh anggurnya ini berharga, sayang banget jatuh, sayang banget nggak bisa dinikmati. Padahal aku pengen menikmati itu. Ini analogi ya, kamu bisa analogikan ini ke asmara ataupun pekerjaan kamu ataupun keuangan kamu ya. Jadi kalau kita terlalu fokus terhadap sesuatu yang udah jatuh nih, kadang kita jadi lupa dengan apa yang ada di tangan kita ya kan. Ini pun bisa jadi ikutan jatuh jadinya nanti. Oleh karena itu, ya prinsip kerjanya ngapain kita merenungin, menyesali sesuatu yang udah nggak bisa digunakan atau dipakai lagi. Lebih baik moving on, ya kan? Moving on, dan yes, kamu moving on di sini. Ya udah, kalau misalnya pekerjaan ini udah nggak cocok lagi dengan aku, ini orang atasan nggak cocok lagi dengan aku, kalau aku harus pergi meninggalkan pekerjaan ini, ya udah nggak apa-apa, aku bakalan pergi, aku cari sesuatu pekerjaan yang lain atau seseorang yang lebih baik. Ada Six of Wands, ya. Saya ngelihat di sini ada semacam victory, kemerdekaan, kesuksesan bersama. Karena ada bentuk kerjasama di sini, bukan cuma kamu aja ya. Tapi di sini saya ngelihat kamu posisinya di atas. Artinya orang-orang di sekitar kamu memberikan atau ngebantu kamu bentuk interaksi antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, walaupun ada bentuk kritikan ataupun ada masalah, konflik gitu ya, ada bentuk persaingan. Karena kamu di sini fokus pada kualitas, fokus pada pekerjaan, fokus pada tujuan kamu. Jadi orang mau seberapa lihai pun dia di dalam keinginannya untuk menjatuhkan kamu, justru itu membuat kamu menjadi spot perhatian orang gitu. Ya, ada orang yang kan selalu pengen intimidasi kita karena cemburu mungkin ya. Ternyata kita orangnya capable, kita itu orangnya ahli. Karena kita pengen selalu dijatuhin, orang-orang sekitar jadi memperhatikan kita. Bukannya kita dibenci, malah jadi orang-orang sekitar kita jadi menaikkan kita gitu ya kan. Menjadi perhatian sama kita. Nah, saya ngelihat di sini keadaan di sekitar kamu yang bahkan tidak sehat pun, selama kamu fokus pada hal-hal yang objektif tadi, maka kamu akan tetap berada di atas. Ya, ada kemenangan di sini, kamu dapatkan reward. Tapi ya, di antara orang-orang di sekitar kamu ini yang mengeluh-elukan ini, ada yang nggak senang dengan keberhasilan kamu. Oke, Five of Pentacles. Ya, di sini saya kamu ngerasa sendiri, merana, seperti tidak ada pertolongan, tidak ada tujuan, seperti kemana aku harus pergi ya, seperti nggak ada tempat gitu untuk pergi. Entah lah ya, saya juga kurang tahu kenapa kamu bisa begini gitu, padahal di sini bagus tuh nih, bagus, ada moving on, kamu juga determine gitu ya, bisa membedakan mana yang baik, mana enggak. Ada Six of Pentacles, tapi ada uluran tangan nih di sini. Bisa jadi nanti dari reward ini ya, ada keberhasilan, pekerjaan yang berhasil kamu tuntaskan dan ini memberikan kamu reward.
Dan untuk kamu yang ingin berganti profesi juga ada kok di sini moving on. Ada moving on, kamu akan mendapatkan itu. Ada Three of Cups, bakalan ada selebrasi perayaan. Ada Ace of Pentacles, ya. Kamu yang mencari pekerjaan bakalan ada pintu rezeki. Bakalan ada seperti bonus, donasi, charitable. Charitable itu seperti bantuan ada. Ya, jadi nggak usah khawatir ya. Oke. Saya klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Virgo. Ups, jatuh ya. Ada Three of Swords ya. Konflik ini nih yang membuat kamu gak suka. Ada semacam persaingan yang kurang sehat, gak baik. Selalu ada permasalahan. Ini yang bikin kamu sakit hati, sedih. Kalau di dunia kerja, di lingkungan pekerjaan kita itu gak nyaman. Ya memang akan membuat kita sakit hati ya, serasa tertekan tiap saat, gak nyaman di sana ya kan. Kalau ada orang yang bawaannya marah-marah terus di dalam pekerjaan, di lingkungan pekerjaan ada yang marah-marah terus ya, sikap ngebosi, terus ngatur-ngatur aja kerjanya, padahal dia santai-santai aja misalnya, atau ini orang ngomongnya kasar banget misalnya, itu bikin sakit hati, cari soal persoalan, cari-cari kesalahan orang lain terus gitu ya kan. Kan nggak tenang jadinya kita ya. Ya, kalau kita cari makan, mau kerja nggak tenang ya, gimana kita hidupnya bisa tenang? Ya, kadang kita perlu pekerjaan, lingkungan pekerjaan itu seperti second home ya, supaya kita itu nyaman. Mau kerja bawahnya senang gitu ya kan. Bukannya mau kerja rasanya kayak mau masuk neraka gitu. Jadi tiap hari berpikir, aduh apalagi nanti ya, apalagi nanti masalah ya. Ya, oke. Yep, ada Two of Cups. Ya, sosok yang sangat bertanggung jawab. Saya melihat kamu adalah sosok yang bertanggung jawab di sini. Tetapi saya juga melihat ada beberapa di antara kamu yang mungkin komunikasi antara kamu dengan atasan kamu itu ini ya, ada yang menimbulkan sakit hati, nyakitin. Ini atasan kamu mungkin orangnya judes, kasar, tidak tahu mengambil hati gitu. Kadang atasan juga harus bisa loh ambil hati bawahannya ya. Oke. Atau menyampaikan sesuatu itu ya dengan cara yang baik gitu, dengan cara yang objektif. Mungkin di sini kamu ngerasa atasan kamu di dalam menilai pekerjaan kamu tidak sesuai dengan realita, dengan fakta, atau dia ini berusaha mencari-cari kesalahan kamu gitu. Walaupun kamu benar, tapi dia bilang kamu nggak benar. Oke, untuk Page of Swords-nya ya. Ya, ini tentu saja mempengaruhi rasa percaya diri ya jadinya, mempengaruhi ketentraman batin. Apakah aku bakalan tetap stay di sini apa enggak? Sebenarnya kamu pengen tetap stay di lingkungan pekerjaan itu. Tapi ya, saya ngerasa ini lebih cenderung ke lingkungan pekerjaan ya. Karir, ini lebih, bacaannya ini lebih cenderung ke karir. Oke, untuk Five of Cups-nya ada di Chariot. Ya, karena udah terlalu sakit hati. Entah kenapa ya. Saya ngerasa di sini kamu udah fed up, udah bener-bener enggak deh, enggak mau lagi bertahan di sini. Mau dia ambil hati aku juga enggak. Kalau yang namanya udah quit, exit, aku mau keluar dari sini, udah aku bakalan keluar bulan depan. Nah, ibarat gitu. Dia ini orangnya goal oriented. Apa yang dia inginkan bakalan dia wujudkan. Jadi sepertinya beberapa di antara kamu karena udah terlanjur kecewa banget gitu ya. Kamu mungkin akan fokus pada tujuan kamu di awal. Kalau tujuan kamu di awal meninggalkan
lingkungan pekerjaan kamu bakalan tinggalin itu gitu. Oke, di sini saya ngerasa sepertinya atasan kamu ini berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik sama kamu supaya kamu tidak berganti arah. Tapi saya ngelihat di sini untuk DC-nya sepertinya kamu nggak mau kompromi lagi gitu ya. Ada King of Wands ya. Dia berani mengambil resiko. Kalau aku harus memulai lingkungan pekerjaan, memulai lembaran baru lagi, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Daripada setiap hari aku tertekan batin seperti berasa seperti di neraka, lebih bagus aku mencoba sesuatu yang baru, tantangan yang baru. Oke, untuk Six of Wands ya, ada Three of Cups ya, ada kumpul-kumpul bareng, ada reuni, ada dating outside ya. Saya ngelihat ada semacam perayaan yang kamu lakukan, yang kamu bakalan jalanin, bisa jadi bersama dengan keluarga ataupun dengan anggota partner kerja ya. Untuk Five of Pentacles ya, Eight of Cups, udah terlanjur kecewa, aku nggak mau bertahan di situasi yang membuatku bener-bener udah nggak nyaman, situasi yang toxic, aku nggak bisa mempertahankan itu lagi ya. Dan ada Ace of Swords. Di sini saya ngelihat ya, beberapa di antara kamu mungkin bakalan mendapatkan uluran tangan, donasi, bantuan. Mungkin seseorang di sini berusaha untuk ambil hati kamu kembali gitu ya kan. Tapi kamu bisa melihat motif-motif di belakang itu. Ya. Saya ngelihat di sini kekecewaan itu udah terlanjur parah dan kamu nggak akan mau berbalik arah sepertinya ya. Queen of Cups. Ya. Saya udah banyak berkorban, udah banyak memberi yang terbaik, tapi saya itu nggak dihargai. Di sini Queen of Cups itu kamu lebih banyak memberikan effort, usaha, bantuan, uluran tangan di dalam komunitas kamu ya. Bahkan itu di dalam keluarga, di lingkungan manapun ini, kamu sepertinya lebih banyak memberikan effort. Tapi entah kenapa ini seperti sepihak gitu, kamu yang lebih banyak memberi dibandingkan mendapatkan imbalannya gitu. Namanya hidup kan take and give ya, kita kasih satu kita dapat satu gitu ya kan. Dan biasanya malah kita beri satu itu harusnya berbunga ya kan, dapat 2 atau 3. Ini enggak, malah kamu kasih satu kamu nggak dapat apa-apa, kamu kasih 2 malah kamu dapat 1 gitu. Jadi nurun dia gitu ya. Aku daripada aku tertekan sakit hati rugi terus, lebih bagus aku keluar dari sini gitu ya kan. Mungkin kamu juga ini dealing dengan komunitas kamu, dimana di sana aduh nggak bagus lagi, nggak kondusif lagi lingkungan ini ya, udah toxic, dan kamu pada akhirnya memilih untuk menyelamatkan diri kamu sendiri. Oke. Untuk Ace of Pentacles-nya Virgo, ada Six of Cups ya. Sebesar apapun rasa kecewa di sini, kamu belajar di sini untuk membangkitkan inner child kamu lagi, membangkitkan semangat kembali. Ya, aku siap untuk memulai lembaran baru dengan hati yang gembira, dengan sukacita yang penuh dengan afirmasi-afirmasi positif, semangat yang tidak ada putus-putusnya ya kan, harapan yang tidak ada putus-putusnya. Ini adalah Six of Cups, ini adalah inner child ya, adalah inner energi yang antusias, energi yang antusias, bersemangat. Dia memiliki keyakinan, kepercayaan bahwa apa yang tidak mungkin itu bisa mungkin. Kalau inner child ya seperti itu ya, seperti anak kecil ya kan, yang memimpikan sesuatu yang besar bisa terjadi. Dan why not? Bagi anak kecil semuanya itu bisa terjadi, dan kita udah lihat ya, inner child ini justru yang banyak membantu perkembangan peradaban yang
kita lihat sekarang ini, bahkan yang berhubungan dengan musik, berhubungan dengan art, itu semua berasal dari inner child, energi playful. Oke, saya buka untuk spiritual guidance kamu, Virgo. Abundance mindset. If you think of your abundance as something that happens in the future, then it will always be one day away from you. See, feel, think. Mohon maaf ya, saya berhentikan tadi karena ada ini subuh. See, feel, think, and speak of abundance as something you already have in the present moment, and that is what you will experience. Ini yang namanya visualisasi plus afirmasi. Kalau kamu udah ngebayangin diri kamu, aduh aku nggak bakalan dapat ini deh, aduh kayaknya ini nggak mungkin deh, maka itu bakalan semakin jauh dari kamu. Untuk mewujudkan sesuatu di dalam kehidupan kita menjadi nyata adalah lakukan visualisasi seolah-olah sesuatu itu sudah berada di tangan kamu, sudah menjadi milik kamu, maka itu akan menjadi milik kamu. Ya ibarat kalau kamu pengen punya mobil nih atau rumah ya, ya visualisasikan saja setiap hari sebelum tidur, sesudah tidur, visualisasikan seolah-olah kamu ya memang udah memiliki mobil itu tadi. Dan ya tentunya harus dibarengi dengan kerjasama, kerja ya, bukan mohon maaf bukan kerjasama, kerja keras, usaha. Ya kalau kita hanya bervisualisasi ngebayangin kita punya mobil tapi nggak ada usaha, namanya itu fantasi, halusinasi jadinya gitu ya kan. Oke. Apapun itu, semangat, optimis, antusias akan kamu dapatkan kembali. Bakalan ada di sini tawaran. Kesempatan-kesempatan itu ada di depan mata kamu. Jadi jangan khawatir, jangan sedih, jangan ragu bahwa spiritual guides kamu selalu menuntun kamu di sini. Di sini di awal dikatakan bahwa spiritual guidance kamu ini nge-support kamu ya. Ada spiritual teacher. You heal with your classes, session, and seminars, and talk to your angels. Ketika kamu berbicara dengan spiritual guidance kamu, maka spiritual guidance kamu akan mendengarkan kamu, dan apa yang kamu harapkan itu akan muncul di hadapan kamu. Tinggal kamu mau bertindak apa enggak. Oke, demikian untuk Virgo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak sesuai dengan kamu, diabaikan saja ya. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.